Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghadap tahta hadirat Tuhan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah kita, dari Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya menaungi kita sepanjang ibadah kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu jemaat sekalian. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online kita di hari ini Minggu 24 Oktober 2021. Puji Tuhan kita Yesus Kristus karena keselamatan yang telah dikerjakannya telah tersedia untuk semua suku, bahasa, dan bangsa. Di dalam Alkitab, kitab Wahyu berkata bahwa pada akhir zaman nanti akan ada berlaksa-laksa, bahkan beribu-ribu laksa makhluk menyanyikan pujian untuk anak domba yang telah disembelih dan yang dengan darahnya telah membeli manusia dari semua suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Dia. Katakan dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Pujian semua
Jemaat sekalian, mari kita memanjatkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau telah rela membeli kami bagi Allah Bapa dengan darah-Mu. Kami telah dibeli apa adanya, lengkap dengan segala dosa, celah, kekurangan, dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Oleh iman, kami sekarang menjadi milik-Mu dan kami sedang dalam proses pembentukan kembali demi kemuliaan Allah. Ya Tuhan, alangkah menakjubkannya bahwa Allah Bapa di dalam Yesus Kristus mengenal, mengasihi, dan membeli kami apa adanya. Jadikan kami saksi-Mu yang dapat membawa kabar sukacita ini kepada semua suku bangsa, agar juga kelak setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa dapat memuji-Mu, karena hanya Engkaulah yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu sukacita bagi kita ketika kita boleh dipersekutukan Tuhan pada pagi hari ini di dalam ibadah online kita. Sebelum kita menerima siraman firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh lagi disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, hati kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami yakin bahwa firman Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kami. Karena itu kami menyambut firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Berfirmanlah Tuhan dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini
dari Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat 14 dengan tema Terpujilah Tuhan yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sungguh tahu manusia tidak akan mampu melepaskan diri dari keberdosaannya. Dosa telah mengikat dia dengan sangat kuat, sehingga manusia tidak akan pernah lepas darinya dengan kekuatannya sendiri. Karena itu, Allah mulai merancangkan jalan keselamatan bagi manusia. Allah memilih orang-orang yang spesial di pandangan matanya untuk membukakan jalan pendamaian melalui mereka. Allah memilih Abraham, mengikat perjanjian dengannya bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan keturunannya itu akan seperti pasir di laut, dan melaluinya semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Dari keturunan Abraham terbentuklah bangsa Israel, dan Allah menyatakan diri kepada mereka, memilih mereka dari antara segala bangsa, dan mengikat perjanjian dengan mereka sebagai umat yang dikasihi Allah, yang juga melalui mereka Allah melanjutkan janji berkat-Nya melalui Abraham, Ishak, dan Yakub nenek moyang mereka. Allah tidak hanya menjanjikan berkat atas mereka, tapi Allah juga memanggil mereka untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Namun bangsa Israel gagal memenuhi panggilan mereka. Mereka menganggap bahwa Allah hanyalah Allah mereka, dan bangsa-bangsa lain adalah bangsa kafir yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kegagalan bangsa Israel menjadi umat yang menyaksikan Allah kepada bangsa-bangsa lain tidak membuat rancangan pemulihan Allah bagi manusia berdosa itu gagal. Allah tetap terus melanjutkan rancangannya. Melalui keturunan Yahudi, suku Yehuda, maka lahirlah Sang Mesias Juru Selamat sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam karya Kristuslah rancangan keselamatan Allah tergenapi. Melalui bacaan firman Tuhan kita kali ini, Wahyu 5 ayat 6 sampai dengan 14, mari kita lihat mengapa segenap makhluk di dunia ini, suku, bangsa, dan bahasa tersungkur menyembah dan mengagungkan Yesus. Yang pertama adalah Yesus anak domba yang berkuasa menyelamatkan. Kita akan lihat di ayat yang ke-6, ayat yang ke-9, dan ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah, dan tiap-tiap suku, dan bangsa, dan kaum, dan bahasa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Israel dipilih Allah untuk menjadi umat Allah, Allah menghendaki agar mereka hidup dalam kekudusan di hadapan Allah. Karena itu Allah menyediakan jalan pendamaian dan pengampunan dosa melalui dikurbankannya hewan. Dan salah satunya adalah anak domba. Anak domba yang dikurbankan itu menggantikan kesalahan umatnya, dan darahnya menghapuskan dosa mereka. Pengorbanan anak domba ini merupakan suatu gambaran atau simbol dari pengorbanan sejati yang sesungguhnya yang layak di hadapan Allah, yaitu penebusan melalui karya Tuhan Yesus Kristus, anak domba yang disalibkan dan mati di atas kayu salib. Sama seperti dosa manusia masuk ke dunia melalui Adam, manusia pertama. Demikian dosa hanya dapat dihapuskan oleh pengorbanan satu manusia yang tidak bercacat dan tidak bernoda, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Satu pengorbanan yang layak dan pantas, bahkan memuaskan murka Allah atas manusia berdosa. Satu pengorbanan yang dapat mewakili seluruh dosa umat manusia di dunia ini di segala abad dan segala tempat. Bahkan sampai pada kekekalan, bekas sembelihan anak domba masih terlihat nyata, menunjukkan pengorbanannya adalah sesuatu yang berharga dan layak di hadapan tahta Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah anak domba yang berkuasa atas akhir zaman.
Kita akan lihat di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, "Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus menerima gulungan kitab yang berisi akhir zaman, maka saat itu Allah telah menyerahkan kepadanya untuk berkuasa atas akhir zaman. Pada akhir zamanlah kekuatan pengorbanan Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia akan menjadi nyata. Ketika 7 meterai pada kitab itu dibuka satu persatu, maka saat itulah mulai terjadi pemurnian dan pemisahan besar-besaran yang tidak percaya kepadanya dan yang percaya kepadanya. Bumi akan bergelora dan segenap makhluk di bumi akan digoncang. Kejadian itu disaksikan oleh makhluk surgawi, mereka yang berdiam dalam kekekalan Allah. Namun satu hal yang menjadi perhatian saya, yaitu di sana juga hadir doa-doa orang kudus. Di sini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, bahwa doa-doa yang dinaikkan orang percaya itu menjadi satu persembahan kekal yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Karena itu kita jangan jemu-jemu berdoa, karena doa merupakan sesuatu yang kekal dan layak di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya berkuasa di bumi, tetapi juga berkuasa di surga. Bahkan segala masa ada di dalam genggaman Tuhan Yesus. Karena itu ia patut dipuji, disembah dan dimuliakan oleh segala makhluk di bumi maupun di surga. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji-pujian agung atas karya Kristus yang menyelamatkan, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Pengorbanan Kristus yang menyelamatkan manusia bukan hanya patut dipuji dan dimuliakan oleh umat tebusannya di dunia ini, namun hingga dalam kekekalan. Semua makhluk juga memuji dan menyembah Tuhan. Salah satu cara menyampaikan pujian kepada Tuhan adalah melalui nyanyian. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh orang percaya di dunia ini, tetapi juga oleh semua makhluk di surga menyanyikan pujian baginya. Apa isi pujian yang patut dinaikkan kepada anak domba penebus itu? Yang pertama di bagian ini, Kristus juru selamat dan imam bagi segenap bumi. Kita akan lihat di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, "Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di sini kita melihat bahwa pujian kepada Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa ia layak menerima gulungan kitab yang berisi tentang akhir zaman. Artinya adalah akhir zaman berada di dalam genggaman anak domba. Gulungan kitab yang diterima Tuhan Yesus dari tahta Allah itu memiliki 7 meterai. Dan ketika meterai itu dibuka satu persatu, maka kejadian-kejadian dahsyat akan terjadi di muka bumi, menunjukkan bahwa manusia sudah berada pada akhir zaman. Kekuasaan Kristus yang sesungguhnya akan nyata bagi segala makhluk di bumi dan di surga. Dan Kristus dikatakan layak melakukan semuanya itu setelah terlebih dahulu ia membeli bagi Allah. Ungkapan ini berarti bahwa ia membuka jalan keselamatan dan penebusan bagi tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, agar mereka mengalami perjumpaan dengan Allah dan menjadi umat Allah yang kekal. Yesus dikatakan juga tidak hanya menebus mereka, tetapi juga menjadi imam agung yang menjadi pengantara antara Allah Bapa dengan umat tebusannya, yang dengan pengorbanannya telah menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Allah, sehingga orang-orang percaya dilayakkan berhadapan muka dengan Allah. Yang kedua pada bagian ini yaitu Kristus layak menerima hormat dan pujian dan kuasa. Kita akan lihat di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. "Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring,
Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menghendaki semua makhluk di surga dan di bumi sujud menyembah kepadanya. Karena Ia adalah pencipta dan penguasa alam semesta ini. Allah menghendaki hanya kepadanya saja semua makhluk menunjukkan penyembahan dan pujian mereka. Namun kepada kita Wahyu membukakan bahwa Kristus sebagai putra tunggal juga layak mendapatkan penghormatan yang sama ketika Allah menyerahkan kuasanya kepadanya. Dan dengan tanda penyerahan gulungan kitab yang berisi akhir zaman, Kristus patut dipuji, disembah, dan diagungkan karena pengorbanannya. Di sini menunjukkan keilahian Kristus karena Allah melayakkan segala makhluk di bumi dan di surga memuji, menyembah, serta memuliakan Dia. Dan isi pujian segala makhluk kepada keagungan dan keilahian Kristus adalah Ia layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian dan kuasa sampai selama-lamanya, sampai pada kekekalan. Hal-hal ini merupakan ungkapan pujian kepada Kristus, bahkan lebih daripada itu, karena bahasa manusia tidak akan pernah cukup untuk menyatakan kemahakuasaan Kristus. Dan setelah mereka memuji Dia, mereka tersungkur sujud menyembahnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil dan ditetapkan Allah sebagai makhluk pemuji dan penyembah Allah sejak awalnya. Ketika kehidupan kita tidak menjadi pujian dan penyembahan kepada Allah, maka kita tidak layak di hadapan hadirat Allah. Tubuh kita ini fana. Semua kecantikan, kegantengan, kehebatan, kepintaran, kekuasaan kita akan berakhir. Bahkan napas hidup kita juga suatu saat akan berhenti. Namun dalam kefanaan ini ada sesuatu yang kekal yang dapat kita kerjakan, yaitu doa dan pujian kepada Allah. Doa dan pujian yang kita naikkan melalui roh kita kepada Allah itu bersifat kekal. Dan ketika kita ada di surga, maka kita juga akan menyaksikan doa dan pujian kita dipersembahkan di hadapan tata hadirat Allah. Karena itu, mari buatlah hidup kita yang singkat ini menjadi pujian, doa, dan penyembahan yang indah, tulus, dan murni di hadapan Allah. Buatlah harga pujian kita sepadan dengan apa yang telah dilakukan Yesus bagi kita, yaitu Ia merentangkan tangannya dan mati di atas kayu salib. Buatlah doa kita menjadi persembahan yang harum dan indah di hadapan Allah. Sehingga nanti ketika kita berada di surga, kita akan menikmati di dalam kekekalan kita bahwa kehidupan kita selama di dunia ini adalah suatu persembahan yang layak dinaikkan menjadi pujian atas pengorbanan Kristus bagi kita di hadapan tahta Allah kita. Doa-doa kita menjadi suatu kemenyan yang harum di hadapan hadirat Allah. Mari kita ambil komitmen yang sungguh di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi remah di dalam kehidupan kita dan memberkati kita di sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan telah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal dan menjadikan kami umat-Mu. Bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai pada kekekalan di surga. Tolonglah kami Tuhan, buatlah kehidupan kami sepadan dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Walau tidak sesempurna yang Kau lakukan, tapi darah-Mu lebih daripada cukup untuk menyempurnakan, sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan agar selama kami menjalani hidup yang singkat di dunia ini, kami boleh memiliki suatu kehidupan yang menjadi puji-pujian, doa, penyembahan, dan pengagungan akan Engkau Tuhan. Sehingga ketika kami sudah berdiam bersama dengan Engkau, kami boleh menikmati sukacita. Semua persembahan yang kami naikkan kepadamu selama kami hidup di dunia ini Tuhan, itu menjadi suatu yang harum di hadapan-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, inilah pengharapan kami Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami juga mau menaikkan syafaat kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi bangsa kami. Kami bersyukur untuk hikmat Allah yang menaungi pemerintah bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk stabilitas ekonomi politik bangsa kami. Meskipun masih dilanda pandemi COVID-19, kami percaya bahwa Tuhan tetap melindungi bangsa kami. Demikian juga dengan kami umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan juga selalu menjaga dan melindungi kami semua. Berkati seluruh gereja Tuhan, kiranya lebih maksimal lagi dalam mengabarkan Injil di tengah situasi dan kondisi yang sulit ini. Kiranya seluruh umat Tuhan tetap berpengharapan kepada Tuhan dan mendapatkan kekuatan serta semangat baru. Berkati usaha dan pekerjaan kami, berkati keluarga dan pernikahan kami, berkati pelayanan kami Tuhan, sehingga kami boleh terus menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Jemaat yang sakit Tuhan pulihkan, jemaat yang mengalami kesulitan Tuhan topang dan hiburkan. Hidup kami seluruhnya Tuhan kami serahkan di dalam tangan perlindungan Tuhan. Inilah doa Tuhan yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hati kita kepada Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa, anugerah dan rahmat di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita semua, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita yang percaya katakan, amin.